Halo teman-teman semua, Ari Hendrawan di sini. Jika teman-teman merupakan penggemar sejarah dan budaya, penasaran dengan karya lukisan Van Gogh yang terkenal dan mahal itu, atau teman-teman penasaran juga bagaimana rasanya mengunjungi Museum Alhambra di Spanyol, Granada, atau teman-teman ingin melihat foto-foto langka dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Nah, menurut saya, platform online ini sangat cocok untuk teman-teman. Namanya adalah Google Arts and Culture. Kita bisa menikmatinya melalui PC atau personal computer maupun melalui aplikasi mobile. Di aplikasi mobile, kita bisa mendownloadnya di Google Play maupun App Store. Dan nanti untuk link yang ada di PC, saya juga akan sertakan di kolom deskripsi. Nah, teman-teman, kita bisa melihat di sini ada beberapa pilihan untuk kita agar kita bisa menjelajahi apa yang kita inginkan terkait seni dan budaya. Yang pertama ada fitur beranda, ini adalah halaman depan. Selanjutnya ada fitur jelajahi, kita langsung ke sini. Di sini kita bisa melihat berbagai macam koleksi, mulai dari koleksi media, gerakan seni, peristiwa bersejarah, tokoh sejarah, tempat, dan seterusnya. Kita mungkin akan coba ke gerakan seni terlebih dahulu. Di sini saya tertarik sama thumbnailnya, yaitu foto dari lukisan Van Gogh, yaitu Starry Night. Nah, di sini adalah gerakan pasca impresionisme karena memang Van Gogh, yaitu pelukis fenomenal asal Belanda, beliau merupakan salah satu tokoh dari gerakan seni pasca impresionisme. Nah, ini salah satu karya dari Van Gogh. Kemudian selanjutnya teman-teman, nah ini kita bisa lihat di sini. Nah, salah satu keunggulan di dalam Google Arts and Culture ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, kita di sini bisa menikmati setiap karya seni dengan resolusi yang sangat tinggi. Ini menurut saya adalah salah satu keunggulan dari Google Arts and Culture. Ya, barangkali teman-teman melihat koleksi seni maupun budaya yang ada di dunia ini, koleksi seni dan budaya kuno, kemudian menemukan satu teka-teki atau puzzle yang bisa teman-teman pecahkan meskipun itu sifatnya enigmatik misalnya. Ya, teman-teman bisa melakukan itu karena di sini teman-teman nanti bisa menikmati sebuah karya seni maupun artefak budaya dengan resolusi yang sangat tinggi. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa menikmati berbagai macam video 360 derajat, termasuk di dalamnya nanti kita juga bisa menikmati atau memanfaatkan fitur ini untuk mengunjungi museum, sehingga ya kita berasa ada di dalam museum yang kita kunjungi. Nah, nanti saya juga akan ceritakan itu dan tunjukkan itu kepada teman-teman. Selain gerakan seni, peristiwa bersejarah, ada tokoh sejarah juga. Coba kita klik di sini. Nah, di sini kita nanti akan disajikan berbagai macam foto dari orang-orang terkemuka, ada Nelson Mandela, John F. Kennedy, koleksinya cukup banyak, 3.600 item. Kemudian Mao Zedong atau Mao Zedong, 26 item, ada Joseph Stalin, Fidel Castro, wah ada Abraham Lincoln. Oh, ternyata juga ada Insinyur Soekarno juga, mencapai 601 item. Nah, ini menarik ya. Kalau kita klik tadi, nanti kita akan disajikan deskripsi, kemudian foto-foto ya. Di sini kita bisa melihat foto-foto pribadi dari Insinyur Bung Karno. Kemudian selanjutnya kita coba lagi tur di bagian jelajah. Ada macam-macam lagi tadi, ada warna, ada sorotan mingguan, ada topik populer. Menarik ya. Kemudian selain itu teman-teman kita juga bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah di sekitar kita. Caranya adalah dengan kita klik tag di sekitar ini, kemudian kita allow location access, sehingga nanti secara otomatis Google Arts akan mendeteksi mana tempat bersejarah atau tempat yang memiliki benda-benda artefak budaya yang ada di sekitar kita. Nah, ini di sini contohnya karena saya tinggal di Semarang, misalnya di sini kita bisa klik saja Taman Wisata Candi Borobudur. Kemudian kita tinggal klik, lihat di Google Arts and Culture. Nah, nanti di sini akan disajikan apa saja hal yang berkaitan dengan Borobudur dari Google Arts and Culture, dari mulai artikel di sini, kemudian ada foto-foto, menurut saya menarik sekali, dan tampilan museum. Nah, ini kita bisa menjelajahi juga teman-teman dengan tampilan museum ini yang saya sebut tadi 360 derajat, dan benar-benar di sini
kita bisa jalan teman-teman, kita bisa jalan di sini, di beberapa tempat nanti. Ya, kita bisa jalan ke sini teman-teman. Nah, sangat asik sekali, cocok juga di masa pandemi seperti sekarang. Walaupun kita nggak bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah ini secara fisik, minimal secara virtual kita bisa mengunjunginya. Oke, kemudian saya juga sarankan kepada teman-teman untuk memaksimalkan pengalaman di dalam mengunjungi Google Arts and Culture ini, teman-teman bisa login menggunakan Gmail sehingga nanti teman-teman bisa memilih mana saja yang teman-teman favoritkan, karya-karya mana saja yang teman-teman favoritkan, dan kemudian juga bisa membuat galeri dari karya-karya favorit yang teman-teman favoritkan. Nah, di sini saya ingin coba mengunjungi beberapa hal yang ingin saya kunjungi karena saya juga kebetulan penasaran. Misalnya saya ingin mengunjungi karya Raden Saleh ya. Nah, di sini saya ingin mengunjungi karya Raden Saleh, seorang pelukis terkenal asal Jawa, dan namanya juga diabadikan sebagai salah satu nama taman di Semarang, Taman Budaya Raden Saleh. Nah, ini salah satu beberapa lukisan dari Raden Saleh. Raden Saleh sendiri memiliki aliran atau terlibat di dalam gerakan romantisisme. Nah, biasanya karya-karya seninya seperti ini, ada pergolakan emosional yang sangat kental. Yang terkenal memang dari karya-karya Raden Saleh antara lain adalah perburuan seperti ini, perang. Kemudian yang berikutnya yang juga tidak kalah terkenal adalah sebenarnya, wah sayangnya di sini sepertinya tidak ada, yaitu karya Raden Saleh terkait penyerahan diri Pangeran Diponegoro. Nah, tapi sayangnya di sini tidak ada teman-teman. Oh ya, kita juga bisa mengunjungi karya tadi pelukis terkenal yaitu Van Gogh misalnya di sini, yang merupakan seniman dengan aliran pasca impresionisme. Nah, ini beberapa karya terkenal Van Gogh nanti bisa kita temukan dengan mudah. Memang agak sedikit lama loadingnya karena resolusi, ingat resolusi yang ada di dalam karya-karya seni di sini sangat tinggi. Ya, mohon maaf ya teman-teman, ini sepertinya masih loading. Coba saya refresh lagi saja. Nah, ini sudah bisa mulai tampil. Nah, ini beberapa karya seni Van Gogh ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat tadi Starry Night. Kemudian ada salah satu karya juga dari Van Gogh. Nah, ini self portrait. Kemudian ada beberapa karya Van Gogh lagi yang lain. Oke, selanjutnya tadi seperti yang sudah saya janjikan, kita juga bisa mengunjungi museum atau bangunan prasejarah secara virtual. Tadi sudah saya tunjukkan untuk Borobudur. Mungkin kita sekarang coba ke Alhambra, yaitu salah satu tempat bersejarah peninggalan kekhalifahan Umayyah, kompleks istana teman-teman di Granada Spanyol. Nah, kalau kita mengunjungi Alhambra, nanti kita juga bisa memilih Alhambra. Saya akan coba kunjungi lagi. Sebentar. Nanti kita juga bisa memilih beberapa hal yang ingin kita kunjungi. Misalnya ini, kalau kita mengunjungi di beranda, nanti kita bisa disajikan misalnya terkait tempat, kemudian koleksi, artikel, item-item ini, karya-karya foto maupun dokumentasi terkait Alhambra. Kemudian di sini yang ada logo orang ini kita bisa melakukan penjelajahan ya. Nah, seperti di Borobudur tadi, kita juga bisa jalan-jalan ke sini, mirip seperti kita mengunjungi asli. Nah, ini kita bisa jalan ke sana kemari teman-teman. Nah, kita bisa jalan ke sana kemari. Nah, oke. Ya. Menarik sekali ya teman-teman. Kita bisa menikmati pemandangan yang ada di Alhambra ini, apalagi dengan perspektif kamera 360 derajat dan mengizinkan kita untuk bisa jalan-jalan ya di dalam lokasi Alhambra ini tadi, atau bangunan bersejarah Alhambra ini tadi. Oke teman-teman, mungkin cukup itu dulu yang ingin saya bagikan. Nanti link-link yang terkait Google Arts and Culture ini juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman supaya bisa menjadi teman bagi waktu luang teman-teman sekarang di masa pandemi COVID.
terutama bagi teman-teman yang suka untuk traveling, kemudian suka sama benda-benda peninggalan sejarah dan budaya, ya teman-teman bisa ke sini. Oh ya, coba saya juga ingin mengunjungi salah satu bangunan yang menurut saya menarik sekali. Saya juga penasaran. Namanya Sagrada Familia. Oh, ada juga di sini. Ini adalah salah satu tempat gereja Katolik Roma yang sangat mewah. Sering disebut sebagai arsitektur Tuhan karena memang bangunannya itu sangat indah sekali, karya Antoni Gaudi. Ini persisnya ada di Barcelona, teman-teman. Bangunannya sangat indah sekali, karya Antoni Gaudi, seorang arsitek dari Spanyol. Teman-teman bisa lihat. Wah, sayangnya kok nggak ada tampilan dari luar ya. Coba saya cari lagi mungkin, apakah ada tampilan yang dari luar. Karena arsitek eksternalnya juga nggak kalah luar biasa dari interiornya. Arsitek eksteriornya juga luar biasa, teman-teman. Oh, di sini sudah ketemu nih, coba. Oh, sorry, ini Chapel of Exile. Nah, mungkin ini. Ya, ini betul. Ini Sagrada Familia waktu masih dibangun. Nah, luar biasa sekali, teman-teman. Karya Antoni Gaudi. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, cukup sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan informasi saya kali ini bermanfaat. Dan sampai jumpa, teman-teman. Ciao.